Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah what will happen on December. Jadi apa aja ya nanti ya? Apa yang terjadi di bulan Desember? Mungkin tentang love, your career, financial, apa lagi ya? General, pesan semesta. Ya nanti kita lihat aja seperti apa. Karena tadi juga aku tadinya mau bawa tema yang lain, tiba-tiba alarm aku bunyi, oh iya mau bikin about Desember nih gitu. Karena kemarin aku sempat baca-baca komen yang udah lama kan, beberapa ada yang minta kayak, Kak bacain keuangan atau apa ya, karir, pokoknya di luar konteks love gitu kan, karena aku kan signature-nya love. Oke, aku bawain, jadi kita bawainnya mungkin di every month, di apa ya, di awal bulan ya, mungkin aku bakalan ini, kalau aku inget ya karena aku kan suka lupa, paling itu aja. Ya udah, lihat aja nanti aku bawainnya apa ya. Kita mulai. Oke, ini udah aku shuffle supaya aku ingat apa aja yang mau aku bawain, topik-topiknya. Ini kita akan bahas general ya. General itu ya general, nggak ada spesifik topik. General itu biasanya ditanyain sama klien-klien pas di event mau cobain tarot tapi dia nggak tahu mau tanya apa, jadi biasanya ya udah general aja. Kalau di event gitu guys, gak semua orang punya masalah, tapi kadang dia kepo aja mau cobain baca tarot tuh gimana sih. Oke. In general, your life Desember, kayaknya kamu lagi nunggu-nunggu sesuatu. Sambil nunggu, sambil cari perhatian. Ada juga dari kalian yang fokus ke pembenahan diri, mempercantik diri, merawat diri, nyalon mungkin kalau yang cewek-cewek. Terus apa lagi? Ada yang lagi shopping, beli baju baru, ke salon, haircut dan lain sebagainya. Ini juga ada. Ini kebanyakan cewek sih, tapi yang cowok-cowok juga ada. Mungkin setelah dengar video ini yang cowok-cowok juga ke salon barbershop ya. Oke, di bulan Desember beberapa dari kalian bagus nih, lebih tenang katanya. Lebih tenang tapi masih sedikit-sedikit kepikiran seseorang yang di masa lalu. Bisa seseorang, bisa sesuatu. Bisa seseorang, bisa sesuatu ya yang sudah terjadi di masa lalu. Mungkin lebih tenang dalam energi masa lalu, karena aku lihat di sini ada juga dari kalian yang masih sedikit-sedikit emosional atau nggak bisa kontrol your emotion, atau ada hal-hal yang bikin emosi kamu tuh memuncak ya. Mungkin ada orang-orang yang nyebelin, sesuatu terjadi, jadi emosional kamu keluar tuh ya. Jadi ya di inilah emosinya, jangan emosi-emosi. Ya memang guys, dalam hidup itu, dalam kehidupan ya, setiap hari pasti kita dipertemukan sama orang-orang yang nyebelin. Ya, jadi tinggal kita gimana bersikap, menyikapi ya. Di bulan Desember ada yang kamu pertimbangkan. Ini merasa ada sebuah perbedaan dengan seseorang, tapi kamu masih mempertimbangkan. Ini tentang seseorang kayaknya. Dan tentang seseorang. Nah, di sini agak menutup diri. Ini gimana ya, menutup diri ke seseorang atau terhadap hal apa? Tapi energi kamu tuh lebih ke centil, kayak tebar pesona. Mungkin udah bisa membuka diri, kenal sama orang-orang baru, open sama ini, open ke lawan jenis deh kayaknya. Soalnya ada energi yang dimana kamu tuh kayak mencari kesenangan, fun. Bagus sih energinya fun. Maksudnya nggak yang stres-stres lah ya. Fun aja. Fun itu boleh ke Dufan, boleh
Tapi jangan inilah, funnya jangan jalan sama mantan ya. Nanti kamu nggak bisa kontrol perasaan kamu, ntar balikan. Nah, di sini banyak yang lebih spiritual, lebih religius, ibadah, doa, sholat mungkin. Ada sih yang lebih fokus ke spiritual di sini. Beberapa ada yang masih galau ya. Kayaknya galau ini masih berharap deh. Galau sama apa, berharap sama apa, nggak tahu. Karena kita di sini kan general. Jadi aku tidak akan memaksakan diriku membaca sampai detail karena ini topiknya general, oke? Nah, ada dari kalian yang mencari pencerahan. Kalau cari pencerahan mah udah lama ya. Kan suka memantau tarotnya Raisa. Nah, di sini kalian masih cari pencerahan. Bagi kalian nih, ada yang masih di low vibration. Kayak ya masih galau, masih overthinking, anxiety, gampang worry, susah tidur, ditidurin. Salah. Maksudnya susah tidur. Ini benar-benar seseorang yang cari pencerahan nih, ya. Cari pencerahannya di mana sih? Cari pencerahan tuh jangan ke orang-orang yang nggak benar ya guys. Kamu cari-cari pencerahan, cerita ke orang, cerita ke mantan, akhirnya apa? Akhirnya nanti dikasih saran yang nggak benar. Kalau cerita ke mantan itu bukan cari pencerahan, cari masalah. Ya. Nah, di sini beberapa sih dari kalian merasakan sebuah kebingungan. Ini bingung, tapi udah tahu nih solusinya apa, tapi belum mau gerak aja buat lakuin solusi itu. Ya. Oke, next kita ke sebentar guys. Raisa lupa apa ini, udah di shuffle tapi lupa. Maklum guys, manusia. Cuma netizen aja yang suka ekspektasinya tinggi ke tarot reader. Padahal tarot reader juga manusia, bisa lupa, bisa salah, ya. Jadi kalau ada kurang-kurang sedikit tuh tarot reader jangan langsung digas, diomel-omelin, di komen langsung apa. Jadi emosi. Iya, netizen tuh suka ekspektasinya tinggi banget sama tarot reader. Emang kita Tuhan. Oke, ternyata ini topiknya adalah karir. Karir kamu di bulan Desember. Kamu kayaknya menahan diri di bulan Desember ini. Menahan diri itu apa ya? Misal contoh di lingkungan karir kamu orang-orangnya toksik. Mungkin kamu menahan diri untuk nggak menanggapi mereka, lebih bisa menahan emosi kamu, lebih bisa cari ketenangan daripada ngoceh-ngoceh nggak jelas sama mereka, ya kan? Jadi aku ngerasa kamu lebih kayak menahan diri sih. Mungkin beberapa ada yang menghindar, ada yang nggak mau deket-deket gitu ya. Aku rasanya gitu nih. Tapi yang kalian lakukan di bulan Desember ini, kalian lebih banyak open dalam hal komunikasi. Ini ada beberapa dari kalian yang mencoba intens sama rekan kerja gitu ya. Ini intens bekerja ya guys, bukan intens cinta-cintaan ya. Kerja, bukan cinta-cintaan ya. Nah, di sini kalian udah bisa ini ya mengontrol emosional yang tadi aku bilang. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin kamu marah, kamu bisa lebih menahan diri untuk nggak marah. Udah bisa lebih tenang ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kalian lebih banyak mikir aku lihatnya. Tapi mikirnya lebih ke introspeksi sih. Ya amin lah ya, semoga. Lebih banyak merenung juga. Mungkin terjadi sesuatu, akhirnya kalian tuh jadi banyak merenung. Nggak tahu nih merenung hal yang memang baru aja terjadi, atau hal-hal yang udah lama terjadi tapi masih dipikirin. Nah, ada pertemuan-pertemuan. Mungkin ini terkait pekerjaan, atau bisa juga terlalu banyak happy-happy, bukannya kerja gitu ya. Kalian hang out sama teman-teman kerja gitu ya, shopping ya. Shoppingnya kelamaan daripada kerjanya. Mungkin, jadi terlalu banyak happy-happy.
Dan di sini mungkin kalian akan berhadapan sama atasan yang baik, yang ramah, friendly. Ada nggak ya atasannya toksik? Pasti ada sih. Tapi di sini nggak tahu nih. Aku lihat kalian akan berhadapan sama seseorang yang baik, ramah, energinya baik sih, moodnya. Semoga deh ya dihadapkan dengan orang-orang yang baik, yang good ya, good people. Nah kan, ini agak mix ya. Ini aku bacain ini ya. Aku tuh kalau baca itu satu-satu guys, very detail. Ada kan reader yang satu tebaran, ya udah overallnya nih apa, enggak. Jadi aku bacain satu-satu. Jadi kalau kalian ngerasa, kok tadi katanya ini bagus nih bacaannya, kok tiba-tiba jelek, kok tiba-tiba bagus lagi, ya karena ya one by one ini si kartunya ini. Udahlah kata aku mah, dengerin aja, nggak usah tanya-tanya mulu, toying pusing. Nah di sini next card ya, kartu selanjutnya adalah kalian bakalan berhadapan debat-debat kecil ya, argumen-argumen dengan seseorang. Nih hati-hati, dari perdebatan itu nanti kalian bakalan sakit hati, mungkin akan tersinggung. Makanya kalau ada debat-debat jangan dimasukin hati ya. Ya udah, anggap angin lalu aja, anggap orang itu nggak hidup. Metong dong ya, nggak benar ngajarinnya Raisa. Iya benar, jadi kalau ada orang yang bikin kamu tersinggung, selama orang itu nggak penting-penting banget ya, selama orang itu nggak mempengaruhi salary kalian, ya udah diemin aja gitu. Ya kalau level pemahamannya nggak sama, cuekin aja ya, karena nggak semua orang itu di level yang sama, di stage yang sama ya, cause everyone's not on the same level ya. Nah di sini entah gimana kamu lebih positif bisa, atau ada sesuatu yang baik positif di Desember ini yang datang ke karir kamu. Amin ya. Ada hal-hal manis yang bikin happy tuh, lihat deh, happy ketawa gini. Ini apa nih, cewek sama cowok? Ini gimana nih? Ya, janjian kalian tuh di tempat kerjanya ada affair ya. Ada affair kalau single nggak apa-apa ya, tapi jangan sama affair, jangan sama suami orang, sama istri orang, itu bahaya ya. Makanya kerja aja kalau di kantor, jangan TP-TP, tebar pesona, centil-centil gitu ya. Tapi kalau misalnya di tempat kerja kalian ada yang suka sama kalian, tapi kalian tuh nggak pernah tebar pesona gitu, ya itu bukan salah kalian gitu. Curhat. Iya guys. Nah di sini di bulan Desember kamu tuh lebih inisiatif, tapi inisiatifnya ini sih tentang membantu orang ya. Gak apa-apa kamu bantu orang kalau kerjaan kamu udah beres, tapi jangan bantu ketika kamu juga perlu bantuan. Kerjaan kamu belum selesai, kamu sibuk, stres gitu kan, terus kamu sok-sok mau bantuin orang ya. Stop being people pleaser ya guys ya. Urus diri sendiri dulu ya, baru urusin orang. Di sini mungkin juga ada yang bantu kamu nih, tapi yang bantu ini lebih ke lawan jenis sih. Dia bantuin kamu karena ya entah yang bantu kamu ini orang yang cukup penting, atau dia menganggap kamu penting, makanya kamu kayak disupport nih. Ada seseorang lah pokoknya di deket kamu, entah support atau you're special, bingung juga nih ya. Karena ini kan karir yang kita jelasin. Di bulan Desember kamu nggak terlalu banyak bicara nih, aku lihat. Kamu lebih fokus ke hal-hal penting, walaupun mendengar yang hal-hal nggak enak di luar sana, mungkin tentang kamu, gosip, atau apa, dicuekin aja ya. Jangan membuang energi ke hal-hal yang nggak penting ya, fokus yourself aja. Oke, next topic is finance. Finansial nih, siapa yang masih suka ini apa? Ke finansial. Sebenarnya ya guys, bukan aku nggak tertarik soal finansial.
Finansial tuh gampang banget diaturnya. Kayak kamu mau tahu nih, aduh finansial aku jelek banget nih, down. Tinggal di itu aja, ditekan pengeluarannya. Ya, jangan shopping-shopping yang gak penting, shopping-shopping yang gak worth it, beli barang-barang yang mahal, pricey, branded. Padahal itu tuh di luar kemampuan kamu. Padahal itu tuh gak penting-penting banget sebenarnya. Padahal kalau kamu nggak pakai itu, nggak beli itu juga kamu nggak akan mati gitu ya. Atau sebenarnya bisa kamu beli sesuatu yang di batas kemampuan kamu, tapi kamu malah beli yang di luar kemampuan kamu. Jadi kayak soal finansial itu kuncinya apa sih? Tahu diri, itu aja. Kalau kamu bisa tahu diri, kamu tahu pendapatan, income kamu berapa, kamu nggak akan boros dan nggak akan banyak pengeluaran. Nah, nggak boros, nggak banyak pengeluaran, itu ya kamu jadi bisa hemat, punya tabungan, dana darurat dan lain-lain, investasi ya. Jadi nggak akan down finansial kamu. Kuncinya cuma itu aja, jangan boros. Dan bisa memilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi nggak usah lapar mata beli hal-hal yang nggak penting ya. Nggak usah FOMO, ikut-ikutan orang kesini kesana, beli ini beli itu. Stop ya. Be mindful ya, mindful living, mindful buying ya. Jadi beli apapun harus sadar diri ya. Sadar, oh pendapatannya berapa, oh pengeluarannya berapa gitu. Oh ini kepentingan, oh ini nggak penting sebenarnya. Oh ini buat diri kamu, oh ternyata ini sebenarnya bukan buat diri kamu, buat orang lain, buat kepuasan orang lain, kepentingan orang lain, kesenangan orang lain. Stop ya, focus on yourself, titik. Itu ya. Itu bisa diterapkan ke finansial atau hal lainnya. Nah, finansial kamu di bulan Desember. Wow, apakah gara-gara dengar video Raisa jadi lebih pintar? Di sini banyak kalian yang mau berubah nih di finansial nih. Pelan-pelan berubah, mungkin sudah meninggalkan pola-pola lama yang belanja terus nih. Mentang-mentang pakai sisi kartu kredit card gitu ya, belanja terus. Mungkin beberapa dari kalian udah sadar diri ya, lebih mindful belanjanya. Tapi ada juga nih yang sedih. Sedih, baper. Apa karena kalian sedih, baper, jadi banyak uangnya keluar buat apa ya, buat menghibur diri. Contoh kalian shopping, pergi sama teman, nonton, atau karaokean mungkin. Nah itu jadi keluar banyak uangnya untuk hal-hal kebutuhan happiness ya, kebutuhan kebahagiaan, kesenangan diri sendiri. Karena apa? Banyak dari kalian lagi sedih gitu, atau karena sedih jadi traveling, mungkin beli tiket, book pesawat ini itu karena ini kan akhir tahun, atau lagi mempersiapkan mau New Year Eve di mana, tahun baruan. Nah di sini kalian nih tuh soal keuangan, ada yang pamer-pamer, flexing, pamer-pamer, oh I have much money, atau kayak oh I can buy everything by myself, bisa beli ini itu. Oh, atau kayak you go everywhere, kayak ke cafe lucu, ke cafe cantik, atau kayak you buy clothes, unimportant clothes, baju-baju yang nggak penting sebenarnya, terus kamu beli-beli nih, kelihatan nih, pamer-pamer. Itu kebanyakan cewek-cewek ya, termasuk aku. Enggak, aku mau udah stop kayak gitu-gitu, yang nggak penting. Nah, itu ditinggalin ya. Ini nih masih ada tuh yang pamer-pamer ya. Soal keuangan kamu bisa menutup diri mungkin ya dari orang-orang yang menyusahkan. Ada yang mau pinjam uang, contoh. Ada yang orang-orang toksik mendekati karena take your benefit ya, take benefit, mengambil manfaat dari kamu, manfaatin kamu. Kayaknya kamu udah nggak mau deket-deket sama orang kayak gitu. Atau ada teman-teman yang ngajak party atau ke event-event gak penting, atau event-event yang cuma menghabiskan uang, kamu kayaknya udah bisa menolak ya. Stop being people pleasure, kecuali orang itu mau ngebayarin kamu, traktir kamu, atau ya orang itu mau mau bayarin kamu. Di bulan Desember kamu lebih banyak menggunakan logika nih. Ya mungkin udah bisa mikir.
kayak beli ini itu dipikir-pikir lama gitu. Kalau kalian mau beli sesuatu ya, misalnya nih sesuatu lah gitu, kalau kalian udah kepikiran terus-terusan beli, tapi kalau cuma sekali dua kali kepikiran bisa ditahan dulu. Kalau terus-terusan kepikiran ya udah, berarti itu emang beneran penting sebenarnya. Nggak ada barang-barang lain yang bisa menggantikan. Tapi kalau masih ada barang-barang lain yang bisa menggantikan, pakai aja barang yang lain dulu. Atau yang sering aku kasih tahu ke klien aku, kalau kamu misalnya punya kebutuhan, misalnya kita punya berapa kebutuhan sih? 10 ya, di bulan ini 10. Kau beli aja dulu prioritas yang benar-benar penting di bulan ini, cukup 5 item. Ya, 5 item lagi kapan belinya? Di bulan depan. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan semua yang kamu inginkan atau kau butuhkan di bulan ini semua. Jangan ya, jadi dibagi-bagi aja per bulannya. Aku juga gitu kok. Karena apa? Kalau kita udah menerapkan itu, kita jadi bisa menekan pengeluaran. Sekalipun kamu banyak uang, berjuta-juta, beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, kalau kamu punya prinsip dalam keuangan, itu akan menyelamatkan kamu dari keborosan dan membeli hal-hal yang sebenarnya belum penting-penting banget gitu. Tapi percaya deh, ketika kita beli sesuatu yang benar-benar ngerasa penting banget nih, itu happy-nya kerasa banget. Tapi kalau misalnya cuma lapor mata, sebenarnya nggak penting-penting banget, ketika kamu beli, you don't get happiness, kayak ya udah biasa aja, gue beli karena gue punya uang, bukan karena gue butuh banget barang ini gitu. Pasti feel-nya juga beda, ya kan? Nah, di sini di bulan Desember ada yang kebingungan nih. Kebingungan apa ya? Mungkin kebingungan kayak mau beli atau enggak, mau beli atau enggak. Kayaknya sih gitu deh. Jadi ini kebanyakan mikir-mikir sih. Atau mungkin ada yang financialnya down, mungkin. Pokoknya gimana caranya diatur aja deh guys, jangan terlalu boros. Ya, terus mungkin dipilih juga untuk makan yang biasa-biasa aja. Kalau emang finansialnya lagi nggak bagus, nggak usah makan-makan yang di tempat-tempat fancy cuma karena FOMO atau ngikutin teman-teman gitu, nggak usah ya. Ditahan-tahan dulu aja ya ke tempat-tempat fancy-nya. Keuangan di bulan Desember, nah kan ada dari kalian yang kayak insecure, minder, atau lebih banyak mungkin di rumah aja. Bisa mungkin untuk menekan pengeluaran kalian jadi lebih banyak di rumah. Mungkin karena ini ya, dengar omongan-omongan aku di sini, ditampar-tampar sama Raisa, jadi lebih sadar diri ya. Ibaratnya kalau lagi miskin ya miskin aja, nggak usah sok-sok tajir ya, kesana kemari buang uang, buang ini buang itu. Kecuali kalau kalian punya sugar daddy ya, atau punya sugar mami gitu ya, sugar mami. Nah itu terserah deh ya, nggak ikutan. Dan kalian tuh lebih cuek. Ini lebih cuek mungkin ya, ada orang-orang yang kayak cari perhatian, minjam uang atau apa kali ya, minta bantuan. Ini kayak kamu agak-agak cuek, nggak terlalu menanggapi atau nggak terlalu merespon, atau pura-pura nggak peka aja. Padahal kamu tahu mungkin seseorang itu datang ke kamu atau cari perhatian kamu untuk ask for help gitu ya, minta bantuan. Tapi aku lihatnya juga kalian lebih tahu diri nih dalam mengeluarkan budget uang. Ya, kayak udah bisa menahan-nahan. Tapi ada dari kalian yang ingat-ingat kejadian masa lalu nih. Contoh ada orang yang pinjam uang, sampai sekarang masih ingat-ingat gitu ya. Kayak rasa keselnya, bete-nya, atau uang kamu belum balik mungkin dari seseorang itu belum dibayar, masih kamu ingat-ingat ya. Oke, the last one is love ya. Percintaan kamu di bulan Desember. Ada dari kalian ini kayaknya ya, curious about communication sama seseorang nih, pengen komunikasi tapi masih mikir-mikir ya. Yang bikin kamu pengen komunikasi adalah yaitu feeling kamu, perasaan kamu itu jadi ketarik, pengen banget komunikasi sama seseorang. Tapi kamu berusaha menenangkan diri dulu sih kayaknya. Jadi kayak sekalipun kamu ingin komunikasi ke seseorang, kamu ingin memastikan ketika kamu reach out orang itu, kamu dalam keadaan tenang, bukan lagi emosi gitu ya. Ada dari kalian yang
kebingungan harus action apa langkah yang harus diambil, atau ada dari kalian yang merasa nggak bisa berbuat apa-apa, stuck aja gitu. Dan ini kayak clueless ya, ini kedepannya gimana sih hubungan ini gitu. Ya, agak berat ya kayaknya. Ini baru mulai aku udah tarik nafas. Duh. Di bulan Desember, ya tuh kalian cari pencerahan. Sikap kalian tuh dingin di bulan Desember ini loh. Ya, di bulan Desember dingin. Ada yang mau traveling, bepergian, karena ini mungkin terlalu stres sama situasi saat ini. Tapi ada juga yang galau karena berjauhan sama seseorang. Mungkin ada jarak sama seseorang. Jadi ini lebih ke memantau orang itu terus di bulan Desember. Ada dari kalian yang masih mau effort ke seseorang nih, mau berusaha. Karena mau effort ke satu orang itu, jadi kamu nggak terlalu peduli sama lawan jenis atau siapapun yang berusaha menarik perhatian kamu. Ada loh sebenarnya orang-orang yang suka sama kamu nih mungkin, tapi kamu nggak peka. Bukan nggak peka, emang mungkin nggak suka aja kali ya. Bukan tipenya kali ya. Jadi kayak bodo amat gitu ya. You are not my type. Nggak masuk tipe ya standar ideal kamu. Jadi nggak peduli bodo amat gitu. Makanya kamu fokus ke satu orang ya. Nah di sini kalian udah bisa mengelola emosional kalian. Lebih ke ini sih, mengalihkan ke hal-hal yang kamu fokuskan daripada fokus ke hal-hal yang bikin kamu emosi gitu. Beberapa dari kalian juga agak-agak membatasi diri dari orang-orang. Ada yang lagi mikir apa ini mikir nih mau bertahan atau enggak. Ini ada yang lagi diam-diaman, silent treatment nih. Yang satunya cuek, fokus ke hal-hal lain gitu ya. Yang satunya cuek tapi memantau dan menunggu. Nggak tahu deh tuh siapa yang cuek, siapa yang menunggu ya. Ada seseorang nih yang mau datang ke kamu, tapi dia masih memantau kamu aja sih, kayak memperhatikan kamu dulu, kabarnya gimana, moodnya gimana, oke nggak nih kalau datang sekarang, hubungi sekarang. Ini ada seseorang yang mau datang sebenarnya. Nggak tahu nih, dia takut, jadi masih mikir-mikir, atau dia ngerasa waktunya belum tepat aja. Aku lihatnya kamu tuh lebih fokus ke diri sendiri sih, karena ada hal-hal yang emang kamu suka lakuin hal itu. Jadi ya karena kamu suka lakuin hal itu, ada pengalihan, jadi kamu mungkin malas juga ya nunggu atau ngurusin orang lain. Ada dari kalian yang menahan diri untuk melakukan sesuatu. Kayak menolak sih. Ada penolakan di sini dari kalian. Yaitu mungkin kalian lebih fokus ke diri sendiri, jadi menolak untuk dekat-dekat orang, atau malas untuk basa-basi mungkin ya. Beberapa dari kalian ini banyak yang menghabiskan waktu bareng keluarga. Ya, mungkin yang non-muslim, ya bulan Desember mungkin ya spending time bareng family ya, atau mungkin nanti bakalan ada perayaan tahun baruan, New Year Eve ya, end of this year ya kan. Terus ada dari kalian yang masih keras kepala jaga jarak nih kayaknya sama seseorang, masih mau tetap keep distance, jaga jarak ke seseorang. Tapi kalian tuh sebenarnya ya tuh baper banget nih, apalagi yang feminin. Kalau kalian feminin, kalian tuh baper banget sama seseorang. Tapi kalian pura-pura cuek, kalian pura-pura baik-baik aja. Kalian kayak idealis, keras kepala sama pemikiran kalian sendiri. Tapi di lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian tuh menunggu seseorang. Ya kan? Ngaku deh. Kalian tidak akan bisa menutupi apapun dari Raisa. Oke, udah itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Tadi tuh aku udah shuffle
aku mau kasih ekstra pesan semesta. Tapi ketika aku udah ngomong panjang lebar ternyata nggak ke-record guys. Memorinya full, jadi aku capek kalau ulang-ulang lagi. Ya udahlah, jadi cancel aja pesan semestanya. Feel-nya udah nggak enak kalau udah excited baca panjang lebar ternyata nggak ke-record. Jadi next aja ya pesan semestanya. Kecewa. Kecewa sama diri sendiri. Itu lebih menyakitkan. Oke, ini zodiak-zodiak yang akan kamu temui atau kamu akan berhadapan sama zodiak-zodiak ini di bulan Desember. Itu ada Sagittarius, Scorpio, Gemini, Leo, Aries, Libra, Pisces, Capricorn, Taurus. Inisial huruf. Inisial hurufnya ada huruf P, Z, U, C, D, L, H, A, Y, O, I, J, V, S, dan M. Oke, itu aja, gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive, with your heart, mind, and soul. Bye-bye.